Citra Indonesia clear melihat bahwa tidak ada satupun tim pemenangan nasional mereka yang memiliki formula dan strategi yang tepat untuk Gen Z. Jadi harusnya mereka serius karena belum ada tuh capres yang menjadi idola anak muda sekarang. Sama sekali belum gitu. Halo teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Kembali lagi bersama saya Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang capres ke generasi Z. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas bersama konsultan politik kita. Ya Pak, jadi menurut pandangan Bapak, bagaimana nih sikap capres kepada generasi Z sekarang ini Pak? Ini menarik ya, karena orang sering sekali ngomong Gen Z. Pemilih pemula, kemudian bicara tentang pemilih milenial segala macam, dan mereka juga selalu intens mengatakan mendekati pemilih pemula itu harus dengan cara yang berbeda karena juga mereka memiliki karakter yang berbeda. Tapi apa yang dibicarakan itu baru sebatas wacana. Strategi mereka sendiri untuk merangkul Gen Z ini tidak jelas. Karena apa? Karena tidak ada satupun calon presiden yang menjadi idola Gen Z. Terpecah. Bahkan Gibran yang harusnya bisa merangkul suara Gen Z untuk Pak Prabowo itu sekarang juga masih terpincang-pincang. Artinya memang strategi itu belum tepat, strategi itu belum dijalankan mungkin, atau juga mereka nggak ngerti cara mendekati Gen Z ini. Dan fenomena itu lebih kacau lagi, lebih rumit lagi, lebih ngaco lagi kalau kita turun ke wilayah pilkada. Sampai sekarang jangankan bicara tentang Gen Z gitu. Memikirkan strategi pemenangannya aja belum mereka bahas. Mereka masih mau menunggu hasil Pilpres. Mereka masih menunggu hasil Pileg. Kemudian juga mungkin mereka mau mengcopy paste apa yang dilakukan oleh tim pemenangan capres. Itu buat kawan-kawan yang mau maju pilkada. Nggak ada idenya mereka bagaimana untuk merangkul Gen Z ini. Padahal Citra Indonesia dari dulu sangat mengerti bagaimana merangkul. Kita tahu, kita punya strategi yang bagi kita itu sangat efektif. Tapi masalahnya kita tidak masuk dalam TPN atau apapun. Dan kita pun memang kalaupun kita di kontrak, kita memang mau kontrak eksklusif dalam artian semua untuk urusan Gen Z kita yang mengerjakan. Nah, balik lagi dengan para kandidat capres ini, Citra Indonesia clear melihat bahwa tidak ada satupun tim pemenangan nasional mereka yang memiliki formula dan strategi yang tepat untuk Gen Z. Jadi harusnya mereka serius karena belum ada tuh capres yang menjadi idola anak muda sekarang. Sama sekali belum gitu. Tapi isunya generasi Z ini menjadi rebutan setiap pemilu Pak. Iya, bukan hanya Gen Z, selalu pemilih pemula itu dihitung. Karena kan seperti kita bilang bonus demografi itu membuat generasi muda itu menjadi menyumbang kontribusi yang besar kepada jumlah suara secara keseluruhan. Mereka selalu mengatakan kita harus merangkul pemilih pemula, kita harus merangkul Gen Z. Tapi ngomongnya aja. Bahkan para misalnya yang kita perhatikan sekarang kan di media-media itu capres-capres itu. Betul. Ada salah satu capres yang setiap dia datang ke Gen Z itu gayanya sangat instruktif gitu. Mendominasi dan instruktif. Kamu gimana kerjaannya? Oh, kamu sudah begitu. Oh, ini nanti gimana? Oh, gitu. Oh, gini. Jadi seperti inspect. Dia seperti orang tua yang lagi memeriksa anaknya, are you a good boy or not? Gitu kan. Lu ini beres nggak lu sekolahnya gitu. Nanti lu bekerja mau dapat apa begitu-begitu. Tanpa mendengar gitu. Ini kreativitas ini bisa muncul gimana ceritanya dan harapan kalian seperti apa. Itu nggak pernah mereka bahas. Atau berbaur bareng-bareng Gen Z juga nggak pernah tuh. Itu. Yang ada adalah bersepeda, ya kan? Jogging. Kemudian ada lagi bikin
pidato-pidato politik gitu. Dan itu kan sesuatu yang jauh dari dunia Gen Z. Gen Z mungkin ada yang senang berolahraga, tapi kan olahraganya tidak spesifik. Ada yang suka berenang, ada yang bulu tangkis, ada yang suka sepak bola, ada yang suka basket, macam-macam gitu. Komunitas, bahkan ada yang menyederhanakan, saya ketawa gitu loh, ketawa betul-betul kepada para kandidat atau konsultan-konsultan yang pede banget untuk merangkul Gen Z itu lewat lomba game online gitu kan. Udah tenang bang, nanti kita bikin lomba game online, Mobile Legend apalah seperti itu. Nggak sesederhana itu. Memang semuanya Gen Z hobi main-main online begitu. Ada yang online tapi mikirin bagaimana jual produk. Ada yang online memikirkan menambah jejaring. Ada yang mengkonsumsi internet untuk menyerap pengetahuan. Atau juga yang aneh-aneh, yang kacau-kacau juga banyak. Nah, tapi kan dari semua fenomena, dari semua perilaku Gen Z itu, dari semua aktivitas Gen Z itu kan ada benang merahnya. Nah, benang merahnya itu yang harusnya menjadi dasar strategi para kandidat-kandidat ini bagi para konsultan pemenangan mereka. Tapi mereka nggak paham saya nggak tahu, yang nggak ngerti aja lah. Kalau mau ngomongin Gen Z cuma hanya di wacana, tapi mereka sebenarnya tidak benar-benar paham Gen Z itu seperti apa. Mempelajari Gen Z mungkin bisa dengan satu buku. Mempelajari Gen Z mungkin bisa kita tonton beberapa video di YouTube dan sebagainya. Tapi kalau jiwamu tidak jiwa Gen Z, kalau dirimu tidak dekat dengan Gen Z, tapi kalau kamu tidak bisa memahami apa yang terjadi dalam dunia mereka, kamu akan gagal menerapkan strategi pemenangan buat kandidat kamu. Nah, ini yang tidak ada di TPN-nya Mas Ganjar, TPN-nya Pak Prabowo, TPN-nya Anies, itu nggak ada. Tidak ada sebuah pengemasan yang bisa membuat Gen Z itu tertarik. Nah, ini capres kita nih. Ini keren nih, wah Indonesia bisa maju nih kalau kayak gini nih, gue cocok nih, gue setuju kalau capres kayak gini nih gitu kan. Nggak ada, ya deh, kayaknya dia asik ya, dia lucu ya, oke juga deh. Nah itu kan masih undecided itu, masih swing itu, dia masih bisa berubah pilihan-pilihan itu. Artinya tidak ada satupun yang bisa mengklaim bahwa saya udah didukung 50% Gen Z hari ini. Enggak, itu masih bisa bergeser. Kalau lawan menerapkan strategi yang pas, kalau lawan tahu cara mendekati Gen Z yang pas, itu suara itu bisa berubah, bisa berpindah. Karena saya tadinya menganggap bahwa Mas Ganjar bisa merangkul ini banyak. Karena dari physical appearance, dari penampilan fisik Mas Ganjar itu bisa mudah untuk menarik simpati Gen Z gitu. Tapi ternyata bahasa tubuhnya, cara bicaranya tidak membuat Gen Z melihat, wah ini capres keren nih. Enggak, belum sampai situ. Bahkan belakangan saya lihat Mas Ganjar lebih banyak seperti ada beban gitu ya, beban psikologis. Mungkin gara-gara banyak beban politik atau beban apa, saya nggak paham, sehingga tampilannya tidak bisa seluas, tidak senatural, tidak selapang beberapa bulan yang lalu. Semakin mendekati ini saya lihat ketegangan yang ada di ekspresi Mas Ganjar itu terlihat. Beliau mengubah-ubah ekspresi, mengubah-ubah gaya penampilan, gaya menyapa, berubah dari sini, berubah padahal audiensnya sama, audiensnya masih itu gitu. Tapi dia ekspresinya bisa berubah gitu. Bisa seperti mau melucu tapi tanggung, mau tegas tapi nggak tegas, pingin relax tapi wajahnya tegang. Enggak. Saya melihat Mas Ganjar masih belum bisa memunculkan sebuah image pada Gen Z bahwa saya adalah calon presiden yang seperti ini loh. Dan ini harapan buat kita semua dan terutama buat kalian anak-anak muda. Dan saya berkomitmen di situ, dan komitmen saya buat kalian bisa kalian periksa dari ini. Itu yang harusnya bisa disampaikan oleh Mas Ganjar. Dan jangan semua capres-capres ini misalnya menganggap bahwa Gen Z nanti memeriksa visi misi kita. Ya enggak lah gitu.
emang dikirain Gen Z terlalu cinta sama Mas Ganjar, sama Prabowo, sama Anies? Kan enggak. Mereka itu cuma mau tahu dengan cara yang simple, dengan cara yang sederhana, dengan cara yang mudah. Kamu mau ngapain besok kalau jadi presiden? Cuma itu. Nah, bukan dengan membaca visi misi yang tebal itu. Jadi saya pernah baca visi misi calon presiden itu tebal banget segini nih. Kalau di print tuh segini. Dan mengatakan ini adalah semacam manual book, the guidance of, gitu kan. Untuk dia jadi presiden. Ini adalah pertanggungjawaban dan komitmen kita kalau dia jadi presiden. Terus Gen Z disuruh baca gitu, yang tebel-tebel gitu. Ya mana mau. Itu kan tinggal keywordnya aja. Kamu mau ngapain tuh jadi presiden? Itu kan. Seperti misalnya Anies Baswedan mengatakan perubahan gitu kan. Koalisi perubahan. Kita ingin melakukan perubahan. Nah, perubahan yang seperti apa? Nah, Gen Z nggak mau capek-capek diajak berpikir tentang perubahan ini. Anies harus bisa clear menjelaskan dengan ya beberapa kalimat lah bahwa perubahan itu akan seperti ini dan proyeksinya untuk beberapa tahun ke depan, karena beberapa tahun ke depan disitulah kehidupan Gen Z akan semakin penuh tantangan dan semakin penuh tanggung jawab. Itu yang harus bisa dijawab dengan tagline perubahan itu. Begitu juga Indonesia Maju dari Pak Prabowo. Indonesia Maju itu yang seperti apa? Itu kalau kami Gen Z ya pengennya memang mau maju. Kalau nggak maju kami tenggelam. Kalau nggak maju nanti kami nggak bisa menikmati hidup di masa depan. Tapi majunya itu yang seperti apa? Apakah hari ini udah bisa dianggap maju? Apakah mau lebih bagus dari hari ini? Atau ada bidang-bidang tertentu yang menjadi ukuran Indonesia maju itu apa? Nah, bidang-bidang itu ada keterkaitan emosional nggak? Ada keterkaitan dengan dunia Gen Z nggak? Nah, presenting that idea itu harus bisa menyatu dengan dunia Gen Z itu, dipresentingkan to Gen Z bahwa this is my vision gitu, my mission for the future, for your life gitu. Nah, itu yang mestinya disampaikan gitu. Tapi nggak bisa cuma Indonesia maju. Majunya kayak apa? Ngomongnya tuh dari ukuran misalnya pendapatan per kapita, kemudian dari ukuran teknologi informasi segala macam. Tapi kan sebenarnya yang penting untuk Indonesia maju itu adalah bahwa anak-anak muda ini besok mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Itu yang paling penting sebenarnya. Tapi mereka sendiri nggak ngerti gimana untuk menambah lapangan kerja. Mereka nggak paham. Jangankan bicara lapangan kerja masa depan, orang teknologi informasi hari ini aja mereka nggak paham apa itu IT hari ini. Taunya ya komputer, internet, kemudian marketplace. Apa itu marketplace? Jualan ya, jualan. Shopee, TikTok, shop TikTok itu gimana? Itu mematikan UMKM. Udah larang-larang gitu. Tapi solusi dari pelarangan itu nggak ada. Kemudian how to solve the problem so we could get the benefits dari aktivitas itu juga kita nggak bisa kita jabarkan agar Gen Z ini paham. Maksudnya Gen Z ini melihat bahwa lu memang capres yang keren. Kau ngerti tentang proses ini, tentang situasi ini, dan ini problem kami Pak gitu. Tapi mereka nggak bisa tuh ngomong-ngomong gitu. Saya nggak nyalahin Pak Prabowo, saya nggak nyalahin Anies, saya nggak nyalahin Mas Ganjar. Timnya yang harus memikirkan itu, ya kan? Apalagi yang namanya Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Di situ ada Arsyad Rashid jadi ketuanya Mas Ganjar, ada Rosan jadi ketuanya Pak Prabowo, yang mereka itu notabene adalah pengusaha, yang katanya pengusaha sukses. Tapi mengapa gagasan, pemikiran untuk Indonesia masa depan yang terkait dengan Gen Z tidak bisa mereka jabarkan itu? They couldn't explain it, the concept, the program, kemudian ya macam-macam itulah. Nggak bisa intact gitu loh, nggak bisa menyatu dengan anak-anak Gen Z ini. Jadi kok aneh gitu. Kalian nganggap ini Gen Z penting, jumlahnya besar, pemilih pemula 30% lebih, itu signifikan, mempengaruhi pemenangan. Tapi strategi kalian nggak ada, ortodoks betul gitu. Saya nggak bilang konservatif, malah ortodoks itu, bukan hanya konservatif. Jadi ketika berusaha untuk
memenangkan seorang calon presiden. Sampai hari ini TPN itu, tim pemenangan nasional itu, polanya masih sangat ortodoks gitu. Masih menggunakan cara-cara pemenangan yang dilakukan di Pilpres 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang lalu. Masih sibuk belusukan, masih sibuk menemui tokoh-tokoh, masih sibuk menemui para pemuka-pemuka yang itu nggak akan lagi dilihat sama Gen Z. Gen Z itu independen. Mereka tahu apa value yang ada pada diri dia. Mereka tahu value yang ada pada diri kamu. Mereka tahu bagaimana mengukur keterdekatan ini untuk menjadi sebuah perjuangan bersama buat masa depan. Kalau Gen Z dengan dunianya tahu tuh untuk masa depan itu mesti seperti apa, mereka bisa mengira-ngira. Nah, kira-kira kalau itu muncul dari pemikiran seorang calon presiden, paham nggak mereka dengan situasi ini? Kan begitu, gitu loh. Apalagi besok kan batas-batas negara juga akan semakin cair, geopolitik juga mungkin semakin cair, ketegangan politik juga semakin cair juga, tergantung dengan kepentingan ekonomi, kepentingan resources dan macam-macam. Dan yang paling penting adalah perkembangan IT ini, dia akan menciptakan aplikasi-aplikasi yang mungkin nggak bisa kita bayangkan hari ini, karena perkembangan aplikasi itu luar biasa dan bisa mengubah struktur ketata kerjaan, mengubah struktur cara bekerja, merubah struktur budaya produksi gitu, macam-macam. Jadi tapi juga kita tidak bisa menyederhanakan bahwa Gen Z itu pasti tentang IT. Enggak juga, nggak sesederhana itu gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang, oh ini tim kita ngerti IT, tim kita tahu bagaimana mengoptimalkan pemasaran online. Jadi seolah-olah dengan tim yang seperti itu urusan Gen Z selesai. Nggak sesederhana itu gitu loh. Nah, ini yang harusnya dipikirkan oleh TPN itu, gitu Mbak Putri. Memang betul kalau dikatakan Gen Z itu belum menentukan pilihannya yang sebenar-benarnya. Nah, itulah, jadi itu menjadi tantangan, dan ini mudah-mudahan tetap menjadi perhatian para capres, karena keterlibatan Gen Z dalam pemilu itu penting. Karena dari situ kita akan bisa melihat bergembiranya kita berdemokrasi, di situ kita melihat apa pentingnya kita berdemokrasi, dan di situ dilihat bagaimana tingkat tanggung jawab bangsa ini untuk memilih presiden yang memimpin mereka dalam 5 tahun ke depan itu.